Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa algoritma dalam scheduling. Pertama-tama, perkenalan dari kelompok kita. Pertama, ada saya, Ahmad Rangga Saifullah ini, dengan NIM 20113489. Kemudian ada Bayu Apriansah dengan NIM berapa, Mas? Lupa. 20113506. Kemudian Mas MD Ulhaq dengan NIM lupa nggak nyata. NIM-nya berapa, Mas? 20113504. Oke, kemudian yang terakhir ada Satrio Esa Harjani dengan NIM 20113512. Oke, untuk yang algoritma pertama ada nanti saya akan jelaskan. Pertama-tama untuk share screen. Oh, ini udah record belum ini? Udah ya? Scheduling. Wait. Oke, ini. Pertama itu ada FCFS. Panjangannya first come, first. Panjangannya itu first come, first served, atau yang datang lebih awal maka akan dieksekusi duluan. Nah, di sini contohnya ada ini ya, tabelnya di sini. Yang pertama ada arrival time atau waktu datangnya, kemudian burst time, dan waiting time, turnaround time, dan sebagainya. Kemudian yang pertama yang kita akan eksekusi dulu yaitu kita melihat dari arrival time dulu. Nah, di sini arrival time-nya ada 0, 2, sama 3. Nah, di sini yang paling awal mana? Yaitu P1 berwarna kuning. Maka P1 burst time-nya 2, maka langsung kita eksekusi. Di sini kita kasih warna kuning. Karena di sini P1 burst time-nya 2. Kemudian setelah P2 apa? Setelah P1 apa? Ada P2. Time arrival-nya jam 2, kemudian burst time-nya 2. Maka yang kotak yang kita tambahkan ini menurut burst time-nya, yaitu ada 2. Di sini kita beri warna hijau. Kemudian yang ketiga ada P3 dengan burst time 1. Maka kita tambahkan kita tambahkan warna biru karena warnanya P3. Nah, di sini kesimpulannya apa? Jadi kalau FCFS itu yang kita eksekusi dulu itu yang datang awalan. Dan tidak bisa dieksekusi sampai selesai, maksudnya seperti itu. Udah semuanya ini, udah kosong. Kemudian untuk menghitung waiting time, untuk P1 sendiri, dia datang pada jam 0 atau di sini angka 0. Maka dia tidak menunggu sama sekali. Untuk karena itu, berarti kita isi 0 dalam waiting time-nya. 0. Kemudian untuk yang kedua ada P2. P2 dia datang jam 2, kemudian langsung dieksekusi. Maka otomatis waiting time-nya kita isi 0 juga. Nah, untuk yang ketiga P3. Nah, P3 di sini dia datang jam 3. Tetapi dieksekusi jam 4. Maka di sini waiting time-nya kita isi 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk turnaround time-nya di sini penjumlahan dari burst time, waiting time. Nah, di sini untuk P1 burst time-nya 2, waiting time-nya 0. Maka kita tambahkan 2 tambah 0 sama dengan tambah 0 sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya P2 burst time-nya 2 ditambah waiting time-nya 0, maka hasilnya 2. Untuk yang terakhir ada burst P3 dengan burst time 1 tambah tambah waiting time 1. Kenapa dia tak 1 waiting time-nya? Karena dia datang jam 3 tapi dieksekusi jam 4.
Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini nanti di bawahnya kita tarik rata-rata dengan cara ini semua ditambahkan kemudian dibagi jumlahnya mereka atau jumlah akuntannya. Di sini 3 berarti sorry, ini aku hapus dulu ya. Sum sama dengan ini. Oh, gimana sih? Lupa aku. Intinya ini ditambah Sama terus dengan ini. sum, Mas. Atau dengan sum ya? Sama dengan sum. Iya. Sama dengan sum. Kurung. Ini ya. Terus Iya. tutup kurung. Ya enggak? Dibagi 3. Oh, enggak bisa. Lupa mulai. Pakai slash, Mas. Oh, slash. Astagfirullah. Sum. Maaf. Kita menggenuk slash 3. Gini ya? Iya. Oh ya ini. Nah, hasilnya ini 0,333. Itu lebih apa namanya? Kita ambil 2 digit angka di belakang koma aja. Nah, ada beda. Kemudian untuk ini sama aja dibagi 3 nanti disembelahkan kemudian dibagi 3. Oh, nggak bisa. Ya intinya ini kan dijumlahkan 6 dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan 2 kan. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Untuk algoritma FCFS. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Diaul Haq. Gue silakan Mas share screen. Baik, ini selanjutnya ada SJF atau Short Job First. Pada algoritma ini, di setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Sebagai contoh, kita ada SJF non-preemptive. Misal pasien 1 datang waktu kedatangan 0. Dia mempunyai burst time atau waktu eksekusi 3. Dia akan langsung dieksekusi 3, misal 3 jam. Nah, sudah pada jam kedua, P2 datang dengan burst time 2, tapi P1 masih memiliki waktu eksekusi 1. Nah, waktu sisa P1 masih 1 jam dan P2 2 jam. Berarti kan masih sedikit burst time-nya P1. Langsung akan dilanjutkan 3 jam. Lalu masih ada P2 dan P3. Nah, P2 datang waktu kedatangan 2. Dia memiliki burst time 2. P3 datang pukul 3 memiliki burst time 1. Nah, sedangkan P1 baru selesai pukul 3. P3 memiliki burst time 1, yaitu lebih kecil daripada P2. Dia akan dieksekusi lebih dulu oleh sistem.
Lalu setelah itu P3 sudah selesai, sudah dieksekusi. Dan P2-nya lalu dieksekusi oleh sistem pukul 4, 2 jam. Lalu kita hitung waiting time and turnaround time. Dia memiliki bus time 3, memiliki waktu tunggu 0. Maka di sini 0, 3 ditambah 0. P2 memiliki bus time 2, memiliki waiting time 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. P3 memiliki bus time 1. Saya tidak menunggu antrian di dalam sini. Lalu dia memiliki waiting time 0. 1 tambah 0 sama dengan 0. Kita cari rata-ratanya waiting time. Memiliki rata-rata 0,67. Sedangkan turnaround time memiliki memiliki rata-rata 2,67. Mungkin itu sedikit penjelasan dari SCF non preemptif. Yang kedua, ada SCF preemptif, yaitu bisa disela di tengah-tengah waktu. Seperti contoh P1, waktu kedatangannya 0. Dia akan dieksekusi dulu. Nah, pada tengah-tengah setelah baru jalan 2 jam misalnya, P2 datang dan memiliki bus time 2. Nah, ini baru jalan 2 berarti kan masih 3 sampai 1. 2 sama 3 lebih kecil mana? Lebih kecil P2. Maka P1 akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu dan P2 masuk karena memiliki bus time yang lebih kecil. Lalu baru jalan 1 jam, P3 masuk pada pukul 3 misalnya. Dia memiliki waktu bus time 1. Nah, P2 masih memiliki bus time 1, P3 masih memiliki bus time 1. Daripada sistem harus overheat, lebih baik diselesaikan dulu yang P2. Maka P2-nya menyelesaikan pekerjaannya, diselesaikan pekerjaannya. Lalu masuklah P3. P3 memiliki bus time 1, sedangkan P1 masih memiliki bus time 3. 3 sama 1 lebih kecil mana? Lebih kecil P3. Lalu P3 yang dieksekusi dan P1 masih dalam antrian. Lalu setelah semuanya dieksekusi, P1 masih memiliki bus time 3. Barulah P1 masuk. Begitu kira-kira penjelasannya. Nah, lalu kita hitung waiting time dan turnaround time. Waiting time-nya waiting time-nya 0, arrival time-nya 0, dia menunggu 3 jam. 3 jam. 1, 2, 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8 untuk turnaround time-nya. Lalu waiting time-nya dia datang pukul 2. Bus time-nya 2, waiting time-nya 0. 2 ditambah 0. Ini bus time ditambah waiting time. Turnaround time-nya 2. Lalu yang P3 dia datang pukul 3, bus time-nya 1, waiting time-nya 1.
maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Turun time-nya 2. Kita cari rata-ratanya. 3 ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 1,33. Lalu yang turnaround time-nya 8 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 4,00. Mungkin begitu penjelasan tentang SCF preemptif dan non preemptif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bayu Apriansyah. Baik. Baik. Oke, bentar. Kelihatan ya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang RR, yaitu algoritma round-robin. Ya, algoritma round-robin. Algoritma round-robin ini hampir sama dengan algoritma FCSF. Dia mengutamakan arrival time, yaitu waktu kedatangannya. Tapi yang membedakan di sini, kalau di RR ini bisa diganggu gugat, yaitu dengan ditambahkan satu ini, Q ini. Q di sini maksudnya kuantum, yang berarti masa tenggat atau batasnya gitu. Untuk contoh, di sini kita memiliki tiga pemrosesan ya, P1 sampai P3. Dengan kedatangan waktunya masing-masing P1 0, P2 di jam 2, P3 di jam 3. Kemudian di P1 ini memiliki waktu eksekusi sebanyak 5 jam. Dan P2 sebanyak 2 jam. Dan P3 sebanyak 1 jam. Di algoritma RR ini, yang mempengaruhi dia bisa diganggu gugat atau tidak dilihat dari kuantumnya. Untuk contoh di sini kuantum time-nya 2 ya, 2 jam. Jadi satu pemrosesan itu maksimal hanya bisa diproses 2 jam. Jika sudah 2 jam, dia akan di stop dahulu atau di delay. Kemudian dia akan melihat apakah di antrian memiliki pemrosesan lain. Jika ada, dia akan memproses antrian itu, kemudian dilihat lagi antrian berikutnya. Untuk contoh di sini ya, kita memiliki P1 arrival time-nya di jam 0. Otomatis dia akan dieksekusi dahulu. Nah, di sini setelah dieksekusi sampai 2 jam, setelah dieksekusi sampai 2 jam, dia akan di stop. Kemudian dia akan melihat antrian. Karena di sini di jam 2 datang pemrosesan 2. Maka pemrosesan 1 ini di stop selama kan sudah 2 jam, jadi memiliki sisa 3 jam. Kemudian dia akan memproses P2. P2 memiliki waktu eksekusi sebanyak 2 jam. Jadi setelah 2 jam, dia akan habis, kemudian dia akan melihat antrian berikutnya. Dan ternyata di sini P1 masih memiliki sisa 3 jam. Karena di sini hanya baru 2 jam ya maksimalnya. Kenapa 2 jam? Karena kuantum tadi. Kuantum tadi hanya 2 jam maksimalnya. Jadi P1 2 jam, sisanya 3. Nah, dia akan memproses kembali P1 selama 2 jam. Nah, di sini sudah diproses selama 2 jam, P1 ini kan masih memiliki sisa 3. Di sini setelah 2 jam dia akan di stop, kemudian dia akan bersisanya menjadi 1. Kemudian dia akan masuk ke antrian lagi.
Nah, di sini di jam ketiga ada P3 datang. Kemudian dia akan memproses P3. Karena P3 ini hanya memiliki waktu eksekusi 1 jam, maka dia setelah 1 jam akan kembali memproses P1. Kira-kira seperti itu dari penjelasan dari algoritma round robin ini. Jika dihitung dari waktu tunggunya atau waiting time, bisa kita jumlahkan P1 memiliki waiting time. Untuk awalnya dia datang di jam 0, kemudian langsung dieksekusi. Di sini tidak ada waiting time. Kemudian setelah 2 jam, dia menunggu P2 untuk dieksekusi selama 2 jam. Jadi kita catat dulu. 2 ditambah. Kemudian di sini P1-nya dieksekusi ya. Jadi ini nggak perlu dihitung. Nah, di sini dia memiliki waktu, dia mengharuskan menunggu lagi untuk selama 1 jam. Karena menunggu P3 untuk dieksekusi. Jadi 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Sama dengan 3 ya. Kemudian untuk P2 memiliki waktu tunggu. Kita lihat dia di sini datang di jam 2. Kemudian langsung dieksekusi. Berarti setelah dieksekusi dia tidak memiliki sisa waktu eksekusi. Berarti di sini waiting time-nya 0 ya. Kemudian di P3 dia datang di jam 3. Kemudian dia menunggu waktu eksekusi selama 3 jam. Karena dia datang di jam 3, dia menunggu 1, 2, 3 jam. Jadi kita buat di sini 3 jam. Kemudian turnaround time ini merupakan keseluruhan waktu dari arrival time hingga semua pemrosesan itu selesai dilakukan. Kalau di sini P1-nya dia datang di jam 0 sampai akhir di jam 8. Berarti turnaround-nya 8. Kemudian di P2 dia datang di jam 2, kemudian berakhir di jam 4. Berarti jika dihitung 1, 2, dia hanya menghabiskan waktu 2 jam. Dan terakhir P3, dia datang di jam 3, kemudian waktu tunggunya 1, 2, 3, dan ditambah waktu pemrosesannya. Jadi turnaround time-nya 4. Oke, jadi kesimpulannya algoritma RR ini hampir sama dengan algoritma FCSF. Dia mengutamakan arrival time, tetapi dia mempertimbangkan quantum time. Di sini ya. Untuk tambahan, algoritma RR ini implementasiannya di dunia nyata yaitu dipakai di turnamen-turnamen seperti pertandingan sepak bola atau catur. Jadi ini memakai algoritma round robin. Oke, itu sekian penjelasan singkat dari round robin. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Satrio Esa. Ya. Sudah ya. Udah, Mas.
Ya baik, di sini saya akan mempresentasikan algoritma priority. Priority ini ada dua macam, yaitu ada non-preemptive dan preemptive. Yang non-preemptive ini tidak bisa diganggu-gugat atau sedang running, dan sedangkan preemptive itu bisa diganggu-gugat. Priority ini harus ada sebuah kolom yang berisi priority, yaitu untuk membedakan antara proses-proses yang sangat dibutuhkan sistem kritikal dengan proses-proses yang tidak begitu kritikal. Kalau nggak berjalan sekalipun, tidak berbahaya untuk sistem, tetapi ada beberapa proses yang error atau tidak berjalan akan membahayakan sistem algoritma scheduling ini. Ya, saya akan mencobanya di sini, akan menjelaskannya di sini. Pertama itu, algoritma yang priority ini yang non preemptive ini tidak bisa diganggu gugat ya. Dan di sini pertama yang P1 ini burst time-nya itu 5 dan dimulai dari angka 0. Di sini saya warnai warna kuning. Nah, setelah sini sampai 5 dan kemudian P2, dan P2 itu dia sebentar, maaf. Dan priority ini saya tulis, belum saya tulis. Priority ini yang pertama itu priority yang pertama itu 3, yang kedua itu priority-nya 2, ini 1. Nah, di sini bisa kita lihat yang priority yang P1 ini priority-nya yang ketiga, dan dia emang dari awal dari titik 0 sampai ke 5. Setelah itu, dan ada P2 yang dia harusnya berjalan di titik pusatnya nomor 2. Tetapi di sini ada P1 dan dia tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diberhentikan. Namun di sini kita lihat priority yang ke P3 itu lebih dulu dibandingkan P2. Jadi di sini P3 kita warnai dengan warna biru. Kemudian yang P2, masuk yang ke P2, langsung ke dari sini. Saya warnai dengan warna hijau. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perhitungan waiting time-nya. Di sini P1 dimulai dari titik 0 sampai dengan burst time-nya 5. Dan di situ tanpa ada waktu tunggunya. Jadi bisa kita tuliskan 0 waktunya itu. Maaf, sebentar.
di sini waktunya 0 karena tidak bisa diganggu gugat. Dan kemudian yang P2 ini P2 ini memiliki waiting time-nya itu 4 karena dia dimulai dari 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus kemudian mulai dijalankan. Maka waiting time-nya itu 4. Kemudian waiting time yang ke P3 dan dia seharusnya dimulai di burst time titik pusat yang ketiga. Namun P1 ini tidak bisa dihentikan, jadi dia harus menunggu sampai waktu 2 jam. Kemudian di sini kita hitung kemudian kurang dibagi 3. Maka hasilnya 2. Dan untuk mencari hasil turnaround-nya, di sini hasil burst time-nya ditambah waiting time. Jadi 5. Kemudian yang P2 ini 2 tambah 4, 6. Kemudian yang P3 ini 3. Dan kemudian kita jumlahkan seperti yang sama kayak tadi. Kemudian kita keluar hasilnya. Nah, inilah priority yang non primitif. Sedangkan yang primitif itu bisa diganggu gugat. Seperti contohnya kita mulai dari P1. P1 itu dimulai dari titik 0, dia burst time-nya titik 5. Tapi di sini ada yang sudah masuk di 2 sini. Jadi P1 itu hanya bisa berjalan 2 jam. Kemudian lanjut lagi ke P2. Nah, P2 ini dia berjalan waktu 2 jam. Namun di sini ada P3 yang hanya berjalan sejam, dan itu di titik pusat sini. Jadi P2 ini hanya bisa berjalan dengan 1 jam. Kemudian kita lanjut di sini P3 kita langsung proses. Jadi langsung proses. Dan kemudian
di P3 ini masih ada sisa lanjutnya tadi. Kita masukkan lagi. Nah, kemudian yang P1 ini masih ada sisa 3 jam. Maka akan diproses 3 jam. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghitung waiting time-nya, itu yang P1, dia dari titik 0 langsung proses. Namun hanya 2 jam. Kemudian nah, di sini dia dari titik 0 dan tidak ada hentinya. Namun di sini ada berhenti sejenak sekitar 3 jam waktu dari P2, P3 dan P2. Nah, dan seterusnya langsung beroperasi lagi 3 jam. Dan dia menunggu waktu selama 3 jam. Maka kita tambahkan 3 jam. Dan hasilnya. Kemudian yang P2, di sini kita lihat P2 ini dimulai dari titik 2, kemudian dia langsung beroperasi selama 1 jam. Kemudian diberhentikan dengan P3. P3 beroperasi, setelah itu langsung melanjutkan lagi yang P2. Maka P2 ini menunggu dengan waktu 1 jam. Kemudian yang P3 ini, dia tidak berhenti. Di titik 3 ini, pusatnya 3 ini, langsung beroperasi. Jadi maka kita tuliskan 0. Kita jumlahkan. Kita bagi 3. Hasilnya 1,3. Dan kemudian untuk turnaround-nya itu dari burst time tambah waiting time. 5 tambah 3. Kemudian 2 tambah 1. Kemudian di sini 1. Dan hasilnya, cari hasilnya sama kayak tadi. Lalu dibagi 3. Sebentar, ada yang salah. Ini hasil 8, 2, dan 1. Kita jawabannya
Maka kita bagi hasilnya 3,67. Oh iya, untuk prioritinya tadi saya lupa. Di sini prioritinya ini tadi sama kayak tadi. Ini kita tuliskan 3. Itu 2. Ini 1. Nah, yang lebih penting itu P1, kemudian P2, kemudian P1, kemudian P2 lagi, kemudian baru sisanya P1. Dan itu tadi yang saya jelaskan tentang mengenai algoritma priority. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian dari video kami kali ini dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku, saya sebagai perwakilan kelompok 2 mengucapkan minta maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.